Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan peserta diskusi publik virtual dengan tema Migas Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini tentu sangat menarik kesempatan kita sore hari ini yang membahas terkait dengan topik Migas Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pastinya seperti kita ketahui bahwa ada banyak versi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah. Kita pun sendiri bingung kenapa sih ada banyak versi. Tentu ada pengaturan-peraturan dan substansi yang berbeda di masing-masing versi tersebut. Nah, nanti akan dibahas dan dikaji bersama oleh Bapak Marwan Batubara dan Bisman Bahtiar mempresentasikan hasil temuannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bang Marwan Batubara, luar biasa. Kali ini saya dipertemukan dengan Bang Marwan Batubara. Tapi mohon izin saya ini bicaranya di kendaraan. Kebetulan lagi di jalan, lagi nyebrang di Pelabuhan Merak Bakauheni. Wah. Jadi apa namanya tugas negara menikmati jalanan ini. siap. Jadi sengaja memang pada siang sore hari ini diskusi kita tentang Migas Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan peserta diskusi yang saya hormati, Pusep concern memang mengikuti isu-isu ini. Jadi beberapa waktu yang lalu bahwa kita juga melakukan, tapi saat itu statusnya RUU Cipta Kerja masih RUU. Nah, kalau sekarang statusnya sudah menjadi undang-undang. Artinya ada hal yang berbeda. Dan kami ingin juga menceritakan bahwa memang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok antara saat menjadi RUU dengan saat ini yang sudah menjadi undang-undang. Sebenarnya kami tidak hanya mengkaji di migas, tetapi juga di sektor minerba, juga termasuk listrik, panas bumi, EBT juga, tetapi sayangnya EBT tidak masuk di Undang-Undang Cipta Kerja, dan saat ini lagi disiapkan oleh DPR katanya RUU Energi Baru dan Terbarukan. Nah, pada sore hari ini kita khusus berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah dan menjelang diundangkan oleh Presiden yang saat ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari masyarakat. Saya kira nanti Bang Marwan bisa memberikan tekanan-tekanan terkait dengan catatan-catatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bang Marwan dan rekan-rekan yang saya hormati yang peserta diskusi pada sore hari ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang di RUU Omnibus Law Cipta Kerja, paling enggak kami hampir 5 kali lebih melaksanakan diskusi, lebih diskusi ini, bahkan di bulan Februari saat itu pun kami sudah melaksanakan diskusi tentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini. Menurut pemerintah, tujuannya diantaranya adalah menggabungkan macam peraturan perundang-undangan dalam satu keranjang, dalam satu bus Omnibus Law ini, yang sifatnya adalah menghapus atau menambah terhadap berbagai undang-undang. Di antaranya terdapat 79 undang-undang. Nah, 4 di antaranya adalah undang-undang di sektor SDM, undang-undang migas, undang-undang minerba, undang-undang panas bumi, dan undang-undang ketenaga listrikan. Nah, sore hari ini kita akan mendiskusikan catatan-catatan kami terhadap undang-undang Cipta Kerja sektor migas. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, teman-teman semuanya, bahwa RUU ini sudah kami dapatkan lama, dan saat itu ada beberapa ketentuan yang ada 12 ketentuan dalam beberapa 12 pasal yang menjadi konten dari RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, kami juga telah mendapatkan DIM-nya, dan DIM-nya ada dibahas di bulan September, hanya 2 kali untuk undang-undang untuk sektor migas ini, di tanggal 4 dan tanggal 13 September. Dan itu ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, setelah itu, tahu-tahu keluarlah berbagai macam versi undang-undang Cipta Kerja yang
ini adalah versi 812. Versi 812 yang diklaim adalah versi yang terakhir di DPR dan pemerintah. Tetapi ternyata tadi malam ada berita di Detik.com dan di CNN bahwa ada lagi versi 1127. Keluar lagi versi Seknek dan itu berubah juga. Dan perubahannya cukup signifikan, terutama pasal yang mengatur tentang BPH Migas. Nanti kan saya sampaikan. Jadi kami dalam konteks ini mengacunya pada yang 812, tapi khusus nanti terkait dengan pasal tentang BPH Migas memang ada versi yang 1187. Nah ini kita tidak tahu ini mana yang benar nanti ya, karena memang banyak versi. Padahal sudah oleh DPR dan oleh pemerintah, tetapi ternyata juga masih banyak versi. Nah oleh karena itu yang kami dapatkan terakhir adalah Cipta Kerja sektor migas yang versi 812. Kami pun yang versi 1187 itu belum punya. Terakhir katanya kan yang sudah punya NU, Muhammadiyah, dan beberapa ormas lain. Oke. Perbedaannya memang ada di pasal yang mengatur tentang migas. Oke. Kita mulai. Teman-teman, kita yang pertama soal konten. Pertama ada ketentuan pasal 1 yang diubah. Pasal 1 ini berisi tentang definisi. Jadi paling tidak ada 3 pasal, 3 ayat, bukan 3 ayat juga, 3 angka. Pertama adalah pasal 1 angka 21, pasal 1 angka 22, dan pasal 1 angka 23. Yang pasal 1 angka 21 itu tentang definisi pemerintah pusat. Saya kira tidak ada masalah dengan hal ini, karena tekanannya pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia, dan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah tentang definisi pemerintah daerah. Yang ketiga adalah angka 23, definisi badan pelaksana. Itu dihapus. Jadi ini perubahan pertama terhadap UU Migas 22 tahun 2001 yang ditegaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi 812. Ada 3 perubahan dalam 1. Secara substansi tidak banyak perubahannya dan hanya penyesuaian dengan konteks yang lain. Yang utus badan pelaksana menyesuaikan dengan pasal dengan putusan MK. Itu yang pertama. Jadi dari definisi perubahan-perubahan ini substansi tidak banyak berubah. Yang kedua adalah ketentuan pasal 4. Pasal 4 ini mengatur tentang Undang-Undang Migas, minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Nah, ini terkait dengan penguasaan negara. Secara umum tidak banyak berubah, secara substansi juga berubah, hanya menyesuaikan dengan putusan MK. Yang terakhir adalah di ayat 3-nya hanya menjelaskan bahwa kegiatan usaha migas itu terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir migas. Nah, ini perubahannya. Dari sini sampai sini sebenarnya belum banyak berpengaruh terhadap industri migas, terhadap kegiatan usaha hulu maupun hilir migas. Ini perubahan yang kedua adalah perubahan yang ada di pasal 4. Jadi pasal 4 di Undang-Undang Migas itu ada 3 ayat, dan yang ayat ketiga dihapus terkait dengan badan pelaksana. Ayat 1-nya nyaris tetap, hanya definisi berubah. Ayat 2-nya secara substansi juga tidak banyak berubah. Sementara ayat 3-nya menjelaskan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Ini yang terkait dengan ayat pasal 4. Yang berikutnya adalah ada penambahan pasal rencananya. Saya ingin menjelaskan kronologis juga. Walaupun di Undang-Undang Cipta Kerja yang versi 812 tidak ada, yaitu pasal 4A. Ini yang sebenarnya pasal jantung. Gitu.
Di undang-undang, di RUU itu mengatur tentang BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu ada penambahan pasal 4A itu mengatur tentang adanya BUMNK. Jadi tetapi sayangnya pengaturan tentang BUMNK tersebut tidak lengkap. Sayangnya pengaturan tentang BUMNK tersebut tidak ada rinciannya. Sehingga kritik kami saat itu adalah ya pemerintah mengatur tentang BUMNK, tentang Badan Usaha Milik Negara Khusus, tetapi khususnya apa dan pengaturannya apa, strukturnya bagaimana, eksistensinya bagaimana, bentuknya apa, sama sekali tidak ada. Sedangkan BUMNK itu tidak dikenal dalam Undang-Undang BUMN. Jadi itu tidak ada jenis kelaminnya BUMNK. Nah, ternyata pada perkembangannya di rapat tanggal 4 dan tanggal 13 di Badan Panja Balek itu fraksi-fraksi pending statusnya, tidak diambil keputusan. Dan tahu-tahu ternyata di hasilnya tidak ada. Nah, ini juga DPR mungkin berpandangan bahwa hal ini sesuai dengan yang kami sarankan waktu itu lebih baik diatur dalam Undang-Undang Migas, tidak diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law, sehingga pengaturan tentang BUMNK tidak ada atau tidak jadi diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal pengaturan tentang BUMNK itu paling tidak ada 7 ayat dalam RUU Cipta Kerja, tetapi dalam UU Cipta Kerja tidak ada. Yang UU-nya yang sampai sekarang belum mana. Oke. Yang berikutnya adalah ketentuan pasal 5, itu diubah. Pasal 5 dalam Undang-Undang Migas sebenarnya normatif, isinya kegiatan usaha hulu itu terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Itu loh. Nah, ini apa namanya ketentuan pasal 5, dan itu diubah sebenarnya tidak banyak perubahan substansinya juga. Misalkan di pasal 5 di Undang-Undang Cipta Kerja yang paling kanan warna biru, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah. Itu saja yang baru. Jadi ada perubahannya bahwa migas itu berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Padahal kalau dalam definisinya perizinan berusaha itu adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau dalam Undang-Undang Migas itu masih menggunakan rezim kontrak kerjasama atau KKKS, sementara di sini juga ada perizinan berusaha. Yang kami tangkap adalah perizinan ini adalah untuk legalitas badan usahanya. Sedangkan kontrak kerjasama itu adalah dasar hukum untuk melakukan pengelolaan kegiatan usaha hulu migasnya. Yang ayat 2, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Ini juga redundant isinya. Jadi kelihatan pembentuk undang-undang ini asal saja membentuknya. Karena apa? Redundant dengan pasal 4 ayat 3 di atasnya sudah sama, hampir persis. Sedangkan ayat 3-nya sama persis, terdiri eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan usaha hilir itu ada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Ini perubahan dari pasal 5. Oke. Yang berikutnya adalah rekan-rekan semuanya, ketentuan di pasal 11. Nah, kami hanya ingin menceritakan pasal 11 ini ternyata tidak jadi diubah oleh pemerintah dan DPR. Jadi pasal 11 ini tetap sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2001. Sengaja kami cantumkan di sini agar rekan-rekan memahami sejarahnya kenapa pasal ini saat itu ada, yaitu ini mengatur terkait juga ketentuan tentang wilayah kerja atau pengaturan tentang kontrak kerjasama. Karena saat itu pemerintah dan DPR, RUU yang diusulkan oleh pemerintah itu mengatur tentang BUMNK. Nah, sehingga BUMNK itu berkontrak dengan KKKS. Ketentuan ini ternyata tidak jadi diundangkan, tidak jadi dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pasal 11 itu tidak berubah. Pasal 11 tidak berubah, tetap sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2001. Intinya, ketentuan tentang kontrak kerjasama tetap mengacu pada Undang-Undang 22 tahun 2001. Tidak ada perubahan
tentang kontrak kerjasama. Yang berikutnya adalah ketentuan tentang pasal 12. Nah, pasal 12 di RUU ternyata juga tidak jadi diubah. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja tetap itu artinya adalah sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2001, tidak jadi berubah. Pasal 12 ini berisi tentang wilayah kerja untuk BUMNK. Jadi BUMNK diberikan WKWK atau wilayah kerja untuk pengelolaan migas, dan ternyata ini tidak jadi diubah, sehingga isi Undang-Undang Cipta Kerja tetap sebagaimana konten yang ada di Undang-Undang 22 tahun 2001. Berikutnya adalah nomor 7, ketentuan pasal 23 diubah dan dirubah. Jadi rekan-rekan semuanya, pasal 23 ini mengatur tentang perizinan hilir migas. Secara substansi tidak banyak perbedaan. Ketentuan perizinan dalam pasal ini masih sangat sumir. Sumir itu masih sangat belum sesuai atau belum memadai. Belum mengatur dengan jelas untuk semua jenis usaha dan komoditasnya. Termasuk juga perlu ada pengaturan tentang izin untuk setiap jenis usaha dan komoditasnya. Jadi misalkan begini, isinya itu kegiatan usaha hilir, ini ada izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Nah, ini ketentuan di pasal 23 Undang-Undang Migas diadopsi sepenuhnya yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang di Cipta Kerja ini tetap. Jadi hanya di ayat 1 sama, karena rezim dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menganut rezim perizinan berusaha, ayat 1-nya ditambahkan menjadi perizinan berusaha. Kegiatan usaha hilir itu dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha. Ini pun redundant dengan pasal sebelumnya, karena prinsipnya kegiatan usaha migas dilaksanakan berdasarkan perizinan. Ini diulangi lagi di pasal 23 ayat 1. Jadi untuk pasal 23 rekan-rekan semuanya juga tidak banyak mengalami perubahan. Jadi kalau di Undang-Undang 22 tahun 2001 ada 3 ayat, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan, ada 4 ayat. Jadi intinya yang berbeda adalah perizinan berusaha rujukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah pusat. Biasanya ini di BKPM. Nah, inilah perbedaannya. Artinya perbedaan ini hanya soal terminologi, adanya terminologi perizinan berusaha. Yang kedua, ada perbedaan terkait dengan penggunaan perizinan berusaha elektronik. Itu. Yang berikutnya ada penambahan pasal 23 23A. Jadi penambahan pasal 23A itu tentang sanksi administratif pelanggaran kegiatan usaha hilir. Jadi setiap orang yang melakukan usaha hilir tanpa perizinan berusaha itu dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian usahanya. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini penambahan dalam pasal 23 secara nanti 23 juga ada ketentuan bedanya. Secara substansi sebenarnya juga enggak banyak berubah. Yang berikutnya adalah ketentuan pasal 25. Ini diubah. Pengaturan tentang sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap persyaratan perizinan berusaha. Ini diubah. Secara umum menurut kami pengaturan ini oke. Nah, kalau yang lain-lain tidak oke, tapi yang ini oke, sudah tepat. Namun sebagian redundant dengan ketentuan pasal 23A. Jadi ketentuannya ini nggak banyak berubah, tapi yang berubah pun berulang-ulang sama. Ini misalkan pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap A. Pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam perizinan. B. Ketidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, ini penambahan ketentuan di pasal 23 dan itu pun dengan ketentuan pasal 23A. Oke. Yang berikutnya ini yang sekarang lagi rame,
beritanya lagi hot-hotnya, karena kami juga baru baca itu tadi malam, baca di detik.com dan di CNN, bahwa di RUU Cipta Kerja itu tidak ada pasal yang mengatur tentang tugas BPH Migas. Tidak ada. Artinya tentang segala sesuatu tentang BPH Migas atau Badan Pengaduan. Di DIM-nya, fraksi-fraksi juga tidak ada. Di DIM daftar inventarisasi masalah tidak ada. Tentang pengaturan pasal 46. Yang berikutnya, hasil pembahasan panja tanggal 4 dan tanggal 13 September tidak. Pengaturan tentang pasal 44 yang mengatur tentang tugas BPH Migas. Tetapi ternyata di undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah, versi 812, itu ada perubahan pasal 46. Itu. Jadi pasal 46 itu terdiri dari 3 ayat yang intinya mengatur terkait dengan kewenangan-kewenangan serta tugas-tugas Badan Pengatur Hilir Migas. Itu misalkan tentang pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM dan gas bumi, dan pengaturan tentang gas bumi, dan terakhir BPH menetapkan ketersediaan distribusi cadangan BBM, pemanfaatan dan seterusnya. Nah, inilah pengaturan tentang BBM Migas. Ternyata yang di RUU Cipta Kerja tidak ada, di DIM-nya juga tidak ada, di hasil pembahasan panja juga tidak ada, dan adanya di Undang-Undang Cipta Kerja versi 812, ternyata tadi malam ada berita bahwa versi 1187 itu pengaturan pasal 46 ini tidak ada. Nah, inilah Bang Marwan yang bisa menjelaskan nanti. Kok tahu-tahu bisa muncul, tapi tahu-tahu bisa juga hilang. Ini karena versi UU-nya mana yang benar dan mana yang salah pun kita belum mengetahui, setelah diundangkan baru tahu yang mana yang tepat. Ternyata ini yang terjadi banyak perubahan-perubahan. Kami tidak tahu kalau ini betul-betul tidak menjangkau. Kok bisa muncul tetapi bisa juga hilang. Padahal dalam pembahasan undang-undang itu semua proses harus dengan pembahasan dan semua proses harus dengan ketukan palu atau dengan ketetapan yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Tapi inilah kenyataannya terkait pasal 46 di versi 812. Yang berikutnya adalah ketentuan pasal 50 itu tidak berubah. Di RUU-nya padahal ada. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa pasal 50 ini mengatur tentang kewenangan PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Kami bersyukur ini tidak berubah. Kalau berubah sesuai dengan RUU luar biasa. Ini pasal yang betul-betul melanggar HAM. Pasal yang bisa-bisa mengkriminalisasi rakyat terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha migas. Dan ternyata pasal ini tidak jadi diubah sesuai dengan RUU Cipta Kerja. Jadi pasal 50 tetap mengacu pada Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas. Nah, kami bersyukur bahwa pasal 50 ini tidak berubah karena kalau versi RUU migas pasal 50 ini sangat represif dan berpotensi terjadi kriminalisasi kegiatan usaha migas khususnya untuk masyarakat. Oke. Itu pasal 50. Yang berikutnya adalah ketentuan pasal 52. Jadi, kalau di pasal 52 ini berisi tentang penambahan frasa perizinan berusaha dalam ketentuan pidana. Itu. Jadi di DIM tidak ada, di hasil pembahasan juga tidak ada, tetapi ternyata di pasal 52 itu hanya tetap sih kontennya, tetapi yang tambahan frasa tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama. Padahal yang awalnya itu adalah tanpa memiliki kontrak kerjasama, hanya penambahan frasa saja di pasal 52. Jadi tidak ada hal yang berubah dalam ketentuan ini. Yang berikutnya adalah pasal 53. Ini juga mengalami perubahan. Jadi pasal 53 ini berisi tentang ketentuan pidana tentang pelanggaran kegiatan usaha hilir migas.
Jadi ketentuan awal dalam Undang-Undang 22 tahun 2001 memberikan ancaman pidana pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin. Jadi kalau di Undang-Undang lama, kalau kita melakukan kegiatan berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin, itu kita kena ancaman pidana. Tetapi di perubahannya, itu karena perubahannya itu ada penambahan prasyarat, yaitu ketentuan ancaman pidana hanya untuk atau jika mengakibatkannya korban atau kerusakan. Ini ngeri juga ini. Gitu. Jadi, jika tidak ada korban atau tidak ada kerusakan, tidak ada ancaman pidana. Jadi, teman-teman silakan saja, misalkan melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga tanpa izin, nggak apa-apa. Nggak ada ancaman pidananya. Gitu loh. Tidak ada ancaman, pidananya. Gitu loh. Nah, inilah yang saya kira ini agak berbahaya, pasal ini. Jadi, ketentuan pasal 53 perubahannya itu mensyaratkan adanya timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan. Baru dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling tinggi 50 miliar rupiah. Saya kira ini ketentuan yang memang memudahkan berusaha tetapi berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa mendapatkan ancaman pidana apabila jika timbul korban atau jika ada kerusakan lingkungan. Ini terkait dengan pasal 53 yang berbeda dengan DIM maupun berbeda dengan hasil pembahasan. Yang terakhir teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan adalah di pasal 64 dan pasal 65 itu mestinya ada penambahan pasal 64A, yaitu ketentuan peralihan. Ternyata ini juga tidak jadi berubah. Ketentuan peralihan itu karena di RUU Cipta Kerja saat itu ada pengaturan tentang BUMNK, pengaturan tentang BUMN khusus. Tetapi ternyata konsekuensi dari pengaturan BUMNK khusus itu maka perlu adanya peraturan peralihan. Karena peraturan BUMNK khusus itu tidak jadi, maka peraturan peralihan juga tidak jadi dicantumkan atau dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau versi Undang-Undang Cipta Kerja 812 itu tidak berubah pasal peralihannya, tetap sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2001. Nah, ini teman-teman semuanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya sektor migas yang secara umum, bahwa pertama catatan kami terakhir Mas, di paling bawah catatan kami yang pertama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini di sektor migas tidak banyak ada perubahan. Tidak banyak ada perubahan. Dan ini adalah pembentukan undang-undang yang mubazir. Nggak perlu juga sebenarnya. Gitu loh. Karena ketentuan-ketentuan hanya lab service, hanya mengubah frasa, terminologi, yang secara signifikan juga tidak berubah. Itu. Dan dampaknya bagi tata kelola migas juga saya kira tidak banyak berdampak. Gitu. Karena pengaturan atau perubahan-perubahannya tidak terlalu signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut pemerintah ini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tujuannya untuk meningkatkan investasi dan mempermudah perizinan berusaha. Namun isi materi Undang-Undang Cipta Kerja subsektor migas ini ternyata belum memuat materi yang mendukung kemudahan berusaha dan perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi. Jadi yang didengung-dengung Undang-Undang Cipta Kerja itu permudah perizinan, menurut kami di sektor migas tidak. Bahkan ada penambahan yang disebut dengan perizinan berusaha. Sementara izin di migas sendiri pun sudah luar biasa banyak. Sehingga kami tidak melihat di mana kemudahan perizinan berusahanya. Kecuali yang sistem elektronik tadi itu kali. Di mana bisa meningkatkan investasinya dari undang-undang yang semacam ini di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang berikutnya adalah catatan kami, pengaturan subsektor migas dalam RUU Cipta Kerja tidak selaras dengan tujuan Cipta Kerja sendiri itu. Walaupun menurut Bang Maran bisa jadi Cipta Kerja sendiri tujuannya aja sudah nggak tepat misalnya gitu.
Bahkan pengaturan RUU Cipta tidak mendukung investasi dan kemudian perizinan. Hal ini karena pertama, perizinan itu merupakan turunan dan sangat terkait dengan sistem dan kelembagaan pengusaha. Oleh karena itu, penting untuk mengatur lebih dahulu dengan jelas tentang sistem dan bentuk kelembagaannya. Gitu loh. Jadi, sistem dan bentuk kelembagaannya aja belum diatur dengan perubahan-perubahan yang baik, ternyata mau mengatur tentang perizinan. Nggak mungkin, karena perizinan ini turunan. Karena perizinan ini adalah sesuatu rincian dari kelembagaan migas. Oke. Pengaturan subsektor Undang-Undang Cipta Kerja belum menunjukkan perbaikan tata kelola migas, baik hulu maupun hilir. Jadi saingan Undang-Undang migas di Cipta Kerja sia-sia. Oke. Yang berikutnya adalah pengaturan di Undang-Undang Cipta Kerja tentang migas ini tidak memadai, baik pengaturan hilir, terutama pengaturan hilir dan tata niaga BBM, dan tidak aturan niaga hilir gas bumi. Padahal gas bumi ini mempunyai urgensi dan nilai yang sangat strategis. Jadi keberadaan gas bumi sangat urgent, tetapi juga tidak ada pengaturannya. Yang berikutnya adalah Undang-Undang 22 tahun 2001 itu pasal dan ketentuannya banyak sekali yang dibatalkan oleh MK. Karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan beberapa ketentuan dan pasal-pasalnya sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, tata kelola migas harus dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam satu undang-undang. Jadi tidak cukup hanya perubahan secara parsial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, oleh karena itu, kami berpandangan bahwa pengaturan migas lebih baik dijadikan satu secara menyeluruh dalam Undang-Undang migas. Nah, itu yang nanti akan menjamin tata kelola migas akan menjadi lebih baik. Nah, ini teman-teman semuanya catatan-catatan kami tentang Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya subsektor migas. Pertama, dari sisi prosesnya kami berharap kami mencatat ini terbuka karena sidangnya diakses di TV parlemen ya, tetapi sangat tidak memadai sebenarnya dalam sisi prosesnya, dan kami pun juga tidak mengikuti apakah ketentuan-ketentuan ini sudah dikonsultasi publikan atau juga sudah dilakukan diskusi-diskusi dengan stakeholder. Nah, ini teman-teman semuanya terkait dengan catatan-catatan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan terhadap Undang-Undang migas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali kalau nanti bisa ada beberapa pernyataan dan pendapat dan bisa nyambung diskusi. Tetapi mohon maklum mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi tidak nyaman karena kami sedang ada di terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Akmal, moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya, Pak Bisman. Sangat menarik temuan dari Pak Bisman terkait dengan perbedaan-perbedaan dalam materi RUU Cipta Kerja sektor migas. Terlihat betul berbagai perbedaan pasal-pasal dari pasal ke pasal maupun beberapa nomenklatur yang ada dalam tersebut. Nah, ini pasti membuat kita penasaran yang mana sih yang sebenarnya benar-benar akan menjadi rujukan migas ke depannya. Karena kalau kita melihat bersama bahwa dulu kita ketahui ada 1028 halaman pertama kali keluarnya draft RUU Cipta Kerja ini. Kemudian turun menjadi 905 halaman draft RUU Cipta Kerja. Kemudian naik lagi tuh menjadi 1052 halaman. Nah, ini semakin menarik ketika pada 12 Oktober pada saat pengesahan itu draft itu turun menjadi 1003 halaman. Semakin menurun ketika pada saat tanggal 12 Oktober malam ketahui ada draft yang beredar menjadi 812 halaman.
Dan kemudian tadi malam kita ketahui naik lagi jumlah halaman yang kita ketahui dan beredar di media. Tentu ini sangat membingungkan bagi kita pemerhati hukum energi di sektor migas, karena sangat fluktuatif begitu kenaikan perbedaan draft. Ini baru sektor migas, bagaimana dengan sektor yang lain? Tentu semakin penasaran bagi kita menyikapi kebijakan